Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil rangkuman bab 4 yang berjudul Pengambilan Keputusan Etis Praktis. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerangka pengambilan keputusan. Nah, di dalam materi ini, kerangka ini menyertakan persyaratan tradisional untuk profitabilitas dan legalitas, serta persyaratan yang akan ditampilkan filosof secara penting, dan baru-baru ini dituntut oleh pemangku kepentingan. Kerangka ini dirancang untuk meningkatkan pertimbangan etis dengan menyediakan, yang pertama ada wawasan dalam mengidentifikasi dan analisis isu-isu utama yang harus dipertimbangkan dan pertanyakan atau tantangan yang akan dia angkat. Yang kedua, ada pendekatan untuk menggabungkan dan menerapkan faktor-faktor yang relevan dengan keputusan ke dalam tindakan praktis. Secara umum, keputusan atau tindakan yang dianggap etis atau benar jika sesuai dengan standar tertentu. Para filsuf telah mempelajari standar mana yang penting selama ribuan tahun, dan ahli etika bisnis baru-baru ini mengembangkan berdasarkan yang telah dipelajari para filsuf tersebut. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keputusan atau tindakan ini dianggap etis atau benar jika sesuai dengan standar tertentu. Nah, dalam kerangka kerja pengambilan keputusan etis atau EDM mengusulkan bahwa keputusan atau tindakan akan dibandingkan dengan 3 standar penilaian yang komprehensif dari perilaku etis. Nah, yang pertama ada konsekuensi atau kekayaan, yaitu well-offness. Keputusan yang menghasilkan manfaat yang lebih daripada biaya, yaitu yang diciptakan dalam laba neto atau biaya neto. Nah, yang kedua ada hak dan tugas yang terpengaruh, yaitu termasuk kewajaran hak dan tugas yang dilindungi hukum. Nah, yang ketiga ada motivasi atau kebijakan yang diharapkan. Nah, motivasi pembuatan keputusan melibatkan penerapan apa yang diketahui filsuf sebagai etika kebijakan. Pertimbangan ini memberikan wawasan yang mungkin berguna ketika menilai permasalahan tata kelola terkini dan masa depan sebagai bagian dari pelaksanaan manajemen risiko yang normal. Nah, ketiga pertimbangan EDM ini harus diperiksa secara menyeluruh dan nilai etika yang sesuai harus diterapkan dalam keputusan dan pelaksanaannya jika keputusan atau tindakan akan dipertahankan secara etis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan filosofi. Untuk meningkatkan pendidikan etika, AACSB menghimbau para mahasiswa bisnis untuk mengenali 3 pendekatan filosofis untuk pengambilan keputusan etis. Yang pertama ada konsekuensialisme, utilitarisme atau teologi. Analisis dampak pemangku kepentingan. Konsep utilitarisme merupakan pendekatan untuk menilai keputusan dan tindakan yang dihasilkan digunakan untuk mengevaluasi hasil akhir. Mengintegrasikan pendekatan analisis dampak filosofis dan pemangku kepentingan, pendekatan etika seperti konsekuensialisme, deontologi, dan etika kebajikan menjadi dasar dalam menganalisis dampak dari suatu keputusan atau tindakan. Pendekatan ini sebaiknya digunakan bersama dengan analisis dampak pemangku kepentingan agar tercipta pemahaman etika yang lebih menyeluruh. Analisis yang efektif harus mempertimbangkan fakta dan hak yang terkait, tugas dan kewajiban yang perlu dijalankan, motivasi kebajikan dan karakter yang baik, serta perspektif pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu ada masalah pengambilan keputusan etika lainnya, yaitu masalah milik bersama. Masalah milik bersama terjadi ketika sumber daya yang dimiliki bersama seperti badang rumput di Inggris itu digunakan secara berlebihan karena setiap orang merasa berhak menggunakannya. Contoh klasik, penduduk desa mengembalakan ternak di tanah bersama sehingga terjadi penggembalaan berlebihan. Solusinya perlu adanya kesepakatan bersama atau campur
tangan otoritas luar untuk mengatur penggunaan agar tidak merugikan semua pihak. Relevansi saat ini, meskipun contoh klasiknya kuno, masalah milik bersama masih terjadi dalam bentuk modern, seperti eksploitasi sumber daya alam. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak pengukuran yang dapat dihitung dalam pengambilan keputusan etis. Yang pertama, itu adalah laba. Dalam pengambilan keputusan etis, penting untuk memahami bahwa laba bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan suatu keputusan. Laba memang menjadi indikator penting bagi pemegang saham dan keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Namun, tidak seluruh dampak dari keputusan bisnis tercermin dalam perhitungan laba. Ada berbagai dampak eksternal, baik positif maupun negatif, yang tidak selalu dimasukkan ke dalam laporan laba, padahal memiliki pengaruh signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan. Beberapa item yang dapat diukur secara langsung adalah biaya yang muncul akibat aktivitas perusahaan tetapi ditanggung oleh pihak lain. Contohnya adalah biaya pembersihan limbah yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan, namun dibebankan kepada masyarakat ataupun pemerintah. Meskipun tidak muncul dalam laporan keuangan, biaya ini tetap nyata dan harus dipertimbangkan dalam analisis etis sebuah perusahaan. Sementara itu, terdapat pula item yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti donasi atau beasiswa yang manfaatnya baru dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat. Dampak seperti hilangnya kesehatan akibat pencemaran udara juga sulit dihitung secara langsung, namun tetap penting untuk masukkan dalam evaluasi. Salah satu pendekatan yang digunakan oleh metode estimasi atau pendekatan cermin mirror image, yaitu memperkirakan manfaat yang hilang dari sudut pandang penerima dampak. Poin selanjutnya yaitu dampak membawa masa depan untuk saat ini. Untuk membawa pertimbangan masa depan untuk saat ini digunakan konsep nilai sekarang neto atau net present value (NPV). Dalam konsep ini, NPV diperluas tidak hanya menghitung arus kas dan keuntungan, tapi juga memperhitungkan eksternalitas positif dan negatif di masa depan. Hal ini menekankan bahwa keputusan yang tampak menguntungkan secara finansial dalam jangka pendek bisa saja menimbulkan kerugian sosial atau lingkungan yang besar kemudian hari. Poin selanjutnya yaitu ada berhadapan dengan hasil yang tidak pasti. Dalam menghadapi ketidakpastian, pendekatan estimasi seperti nilai yang diharapkan digunakan, yaitu dengan mengalihkan hasil yang mungkin terjadi dengan probabilitasnya. Ini penting untuk keputusan yang hasilnya belum pasti dan dapat disempurnakan dengan analisis resiko manfaat untuk membantu menilai resiko dan peluang yang mungkin muncul. Selanjutnya yaitu ada mengidentifikasi pemangku kepentingan dan memeringankan kepentingan mereka, karena pada akhirnya penting untuk pemangku kepentingan dan memeringankan kepentingan mereka karena tidak semua orang terdampak secara setara kapasitas untuk menanggung dampak juga harus dipertimbangkan. Contohnya dampak terhadap kelompok rentan seperti orang miskin atau anak-anak bisa jauh lebih berat dibandingkan mereka yang memiliki sumber daya. Oleh karena itu, keputusan etis harus mempertimbangkan siapa yang terdampak paling besar dan bukan hanya menghitung keuntungan jangka pendek perusahaan semata. Penilaian dampak yang tidak dapat dihitung. Dalam etika bisnis, tidak semua dampak bisa diukur secara kuantitatif. Misalnya nilai uang atau data numerik. Ada dampak seperti reputasi, kepuasan moral, dan keadilan yang tidak bisa diukur dengan angka, tetapi tetap sangat penting. Ada keadilan di antara pemangku kepentingan. Keadilan bukan konsep mutlak, artinya tidak ada ukuran yang seragam. Keadilan bisa berbeda tergantung pada sudut pandang masing-masing pihak. Lalu ada hak pemangku kepentingan. Keputusan hanya akan dianggap etis jika dampaknya tidak mengganggu hak para pemangku kepentingan dan hak si pembuat keputusan. Lalu pendekatan pasti yang dimodifikasi untuk pengambilan keputusan. Ini adalah pendekatan yang memadukan berbagai prinsip etika untuk membantu perusahaan mengambil keputusan yang etis. Etika aturan, ada 5 etika. Yang pertama, etika aturan dasar, yaitu prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar. Yang kedua, etika titik akhir,
yaitu mempertimbangkan apa hasil akhirnya membawa kebaikan bagi semuanya. Yang ketiga, etika aturan, yaitu fokus pada pemenuhan kewajiban dari aturan yang adil. Yang keempat, etika kontrak sosial. Apakah keputusan sesuai dengan nilai-nilai dan kesepakatan sosial atau tidak? Akan mendukung keputusan tersebut atau tidak? Langkah-langkah untuk mengambil keputusan etis. Untuk mempermudah pengambilan keputusan etis, ada 3 tahap penting. Yang pertama, identifikasi, yaitu kenali masalah yang dihadapi dari para pihak yang terlibat. Yang kedua, membuat peringkat. Buat urutan prioritas mana yang lebih penting atau genting, serta hak dan kepentingan mana yang paling utama. Dan yang terakhir, menilai dampak dari tindakan yang diusulkan. Itu pertimbangkan semua kemungkinan dampak, baik yang dapat dihitung maupun tidak sebelum mengambil keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.